Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Rini Oktavianingsih. Pada kali ini kita akan membahas soal faktorial, permutasi dan kombinasi, asesmen tengah semester matematika kelas 12 halaman 27 sampai 32. Kalau kemarin kita sudah bahas dari soal nomor 1 sampai 22, nah sekarang kita akan coba melanjutkan soal selanjutnya. Nomor 23, sebuah tim basket terdiri dari 9 pemain. Jika akan dipilih 5 pemain yang akan bermain dalam suatu pertandingan, banyak cara pemilih pemain yang mungkin adalah Ibu ingatkan lagi perbedaan soal permutasi dan kombinasi. Kalau soal permutasi berarti dia memperhatikan urutan. Kalau kombinasi tidak memperhatikan urutan. Berarti kalau di soal nomor 23 ini dia tidak memperhatikan urutan karena dia hanya memilih 5 pemain yang ada dari 9 pemain. Berarti nomor 23 kita bisa tulis di sini kombinasi 5 dari 9. Ingat ya rumusnya ya. Berarti di sini 9 faktorial dibagi 9 dikurang 5 yaitu adalah 4 faktorial dikali 5 faktorial sama dengan 9 dikali 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5 faktorial dibagi 5 faktorial. Dan di sini 4 faktorialnya Ibu jabarkan, yaitu 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Ini bisa kita coret, berarti kan di sini 3 kali 2 itu 6, kita bisa coret 8 bagi 4 adalah 2. Tersisa 9 dikali 2 dikali 7 adalah 126. Jadi untuk menjawab soal nomor 23 adalah yang D, yaitu 126. Oke, kita next ke soal nomor 24. Dalam sebuah kelas terdapat 8 siswa yang terdiri dari 4 siswa laki-laki dan 4 siswa perempuan. Banyak cara memilih 3 siswa untuk mengikuti lomba cerdas cermat jika harus ada 1 siswa laki-laki dan 2 siswa perempuan. Kita akan jawab nomor 24. Kita tulis terlebih dahulu apa yang diketahui dalam soal. Di sini kan ada 8 siswa. Terdiri dari 4 laki-laki dan 4 perempuan gitu ya. Kemudian banyak cara memilih 3 siswa. Ini dipilih 3 siswa nih. 3 siswa. Dipilih 3 di mana ada 1 laki-laki dan 2 perempuan. 1 laki-laki dan 2 perempuan. Otomatis ini juga menggunakan kombinasi karena tidak memperhatikan urutan. Berarti karena kita milih 3, di sini laki-lakinya kan ada 1, dari total banyak laki-laki ada 4 ya. Jadi 1 kombinasi 4 dikali dengan di sini perempuannya kita ambil 2, dari total banyak perempuannya adalah 4. Di sini 4 faktorial dibagi 4 dikurang 1 adalah 3 faktorial dikali 1 faktorial dikali 4 faktorial dibagi 4 dikurang 2 itu adalah 2 faktorial dikali 2 faktorial. Sekarang kita cari 4 dikali 3 faktorial dibagi 3 faktorial. Ini bisa kita coret ya. Kemudian dikali 4 dikali 3 dikali 2 faktorial. 2 faktorial. Di sini 2 faktorial yang 1 kita jabarkan yaitu 2 dikali 1. Di sini bisa kita coret. 4 bagi 2 adalah 2. Tersisa 4 dikali 2 kali 3 itu adalah 6. 4 kali 6 adalah 24. Jadi jawaban yang paling tepat untuk menjawab soal nomor 24 adalah 24. Pas banget ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 25. Nomor 25, terdapat 6 jenis buah dan 4 jenis sayuran yang berbeda. Buah dan sayuran tersebut dapat digunakan untuk membuat salad. Banyak cara memilih 2 jenis buah dan 1 jenis sayur untuk membuat salad adalah kita akan tulis terlebih dahulu. Di sini ada totalnya 6 buah. Kita tulis nomor 25 dulu ya. Langkahnya sama persis loh kayak soal sebelumnya nomor 24.
Di sini berarti yang pertama ada 6 buah. Kemudian punya 4 sayur. Kita anggaplah B itu adalah buah, S itu adalah sayur. Dimana dia akan memilih ya. Di sini digunakan 2 jenis buah dan 1 jenis sayur. Oke, ini pakai kombinasi aja. Berarti yang pertama buahnya kan berarti kombinasi 2 dari 6 dikali kombinasi 1 dari total banyak sayur itu adalah 4. Berarti 6 faktorial dibagi 6 dikurang 2 itu adalah 4 faktorial dikali 2 faktorial dikali 4 faktorial dibagi 4 dikurang 1 itu adalah 3 faktorial dikali 1 faktorial. 6 dikali 5 dikali 4 faktorial dibagi 4 faktorial dikali ini 2 kali 1. Ini 4 dikali 3 faktorial dibagi 3 faktorial. Ini bisa kita coret 6 bagi 2, 3. Coret. Tersisa 3 kali 5 adalah 15 dikali 4. 15 dikali 4 adalah 60. Jawaban yang paling tepat untuk menjawab soal nomor 25 adalah yang D, yaitu 60. Sekarang kita akan coba lanjut ke soal nomor 26. Kita lanjut ya ke soal nomor 26. Oke. Sebuah perusahaan memerlukan 3 staf pengurus yaitu ketua, sekretaris, dan bendahara. Jika tersedia 8 calon, banyaknya susunan staf pengurus yang mungkin adalah, kalau nomor 26 ini kita menggunakan permutasi. Kenapa? Karena dia memperhatikan urutan. Ada ketua, sekretaris, dan bendahara gitu ya. Di sini nomor 26 kita menggunakan permutasi karena dia memperhatikan urutan. Dimana soal nomor 26 karena di sini ada 3 jabatan, anggaplah kita punya 3 kotak. Sebenarnya bisa pakai cara ini atau bisa pakai cara permutasi. Nanti kita coba pakai keduanya, pasti jawabannya akan sama. Nah, dimana di sini kan ada 8 calon pengurus, berarti di sini bisa kamu tulis 8, 7, 6. Kenapa 876? Karena kan total banyaknya calon ada 8. Kalau satu tempat sudah ditempati sebagai ketua, berarti yang bisa menyalonkan diri untuk di jabatan selanjutnya pasti tersisa 7 orang karena sudah ditempati. Berikut pun di sini 6 karena 8 dikurang 2 tempat yang sudah ada berarti 6. 8 dikali 7 dikali 6 adalah 336 gitu ya. Oke, kalau pakai cara permutasinya berarti kita bisa permutasi 3 dari 8. Jadi kalau permutasi kan 8 faktorial dibagi 8 dikurang 3 berapa? 5 faktorial. Berarti di sini 8, 7, 6, 5 faktorial dibagi 5 faktorial. Ini bisa kita coret, tinggal 8 kali 7 kali 6, 336. Sama ya, sama kayak cara aturan perkalian atau aturan tempat ini. Oke, karena kita sudah bisa lihat jawabannya 336, jadi opsi yang betul, opsi yang B, 336. Sekarang kita akan coba lanjut ke soal nomor 27. Seorang siswa harus mengerjakan 5 dari 10 soal, tetapi nomor 1 dan 2 harus dikerjakan. Banyaknya pilihan soal yang mungkin dikerjakan siswa tersebut adalah, ini juga udah pernah kita kerjakan di video sebelumnya, di mana ibu akan tulis terlebih dahulu karena di sini ada 10 soal, ibu buat 1 sampai 10. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dimana 1 dan 2 ini wajib dikerjakan. Ini wajib hukumnya, wajib dikerjakan. Nah, berarti sisanya karena kita diminta untuk mengerjakan berapa? 5 soal, karena yang wajib adalah 2, berarti kan kita tinggal milih 3 ya. Tinggal milih 3 dari berapa? Dari 8 dipilih 3.
Jadi kan totalnya nanti ada 5 soal. Berarti ini karena ada 2 soal, di sini 2 kombinasi 2 dikali dengan 3 kombinasi 8. 3 dari 8. Kalau 2 kombinasi 2 mah 1 ya, dikali. Nah, ini kita cari dulu nih. 8 atau kombinasi 3 dari 8 itu 8 faktorial dibagi 8 dikurang 3 adalah 5 faktorial dikali 3 faktorial. 8 kali 7 kali 6 dikali 5 faktorial dibagi 5 faktorial. 3 faktorialnya kita jabarkan, 3 kali 2 dikali 1. Ini kita coret, 6-nya 3 kali 2. Tersisa 8 kali 7 yaitu 56. Jadi di sini 56. Sehingga 1 dikali 56 adalah 56. Jadi opsi untuk menjawab soal nomor 27, pilihan gandanya dari sebelah sini, yaitu 56 ya. B. Oke, semoga dapat dipahami. Sekarang kita akan lanjut ke soal nomor 28. Di soal nomor 28, 7 orang peserta wisata harus menginap dalam 2 kamar. Kamar pertama berisi 4 tempat tidur dan kamar kedua berisi 3 tempat tidur. Banyak cara penempatan peserta wisata dalam kamar tersebut adalah, sekarang Ibu akan ilustrasikan terlebih dahulu supaya teman-teman lebih paham lagi mencerna soal cerita ini. Di sini kan anggaplah ada kamar 1 dan kamar 2. Di mana kamar 1 itu ada 4 tempat tidur. Ada 4 tempat tidur. Kalau kamar kedua itu ada 3 tempat tidur. Oke, ini kita kotakin dulu. Seperti ini kurang lebih. Dimana kita memerlukan aturan kombinasi karena tidak memperhatikan urutan. Tadi kan semulanya di sini ada 7 orang. Ada 7 orang. Berarti kita bisa ambil yang pertama itu adalah kombinasi 4 dari 7. Karena 4 tempat tidur itu kan, karena 4 tempat kamar tidur itu udah diambil. Jadi 7 dikurang 4 itu berarti sisa 3. Dari kamar kedua itu adalah 3. Nah, sekarang kita cari nih. 4 kombinasi 7 adalah, berarti 7 faktorial dibagi 7 dikurang 4 itu adalah 3 faktorial dikali 4 faktorial dikali 3 kombinasi 3 itu adalah 1. Berarti 7, 6, 5, 4 faktorial dibagi 4 faktorial. 3 faktorialnya kita jabarkan, 3 kali 2 kali 1. Ini bisa kita coret. 6 itu adalah 3 kali 2. Tersisa 7 kali 5. 7 kali 5 itu adalah 35 dikali 1. Jadi jawabannya adalah 35. Jadi banyak cara penempatan peserta wisata dalam kamar tersebut adalah 35. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 29. Oke, sekarang kita tulis terlebih dahulu apa saja yang diketahui di dalam soal. Yang pertama, itu ada 12 bola yang terdiri dari 5 putih, berarti ada 5 putih, anggaplah P itu adalah putih, kemudian 4 hijau, dan sisanya berwarna hitam. Nah, di sini karena ada hitam ya, maka di sini Ibu menggunakan huruf aja langsung. Ini hitam, ini hijau, ini putih, kan gitu ya. Totalnya gitu. Nah, totalnya ada 12 bola. Udah ada 12 bola ya, diambil. Di sini diambil 3 bola sekaligus. Berarti ini akan diambil 3. Dimana dia punya syarat. Dia syaratnya adalah paling sedikit 2 hijau. Jadi di sini syaratnya paling sedikit 2 hijau. Berarti dia harus ada 2 hijau, paling sedikit tuh. Berarti tersusun
Dari apa aja? Nah, sekarang kita coba susun ya. Yang pertama, pasti dia tersusun dari 2 hijau. Kita tulis dulu nih. 2 hijau dan anggaplah di sini 1 putih gitu ya. Kemudian paling sedikit 2 ya, berarti 2 hijau lagi kita pakai dan berapa? 1 hijau. Boleh. Yang ketiga, kita ambil 2 hijau lagi sama yang satunya adalah yang hitam. Jadi terdiri atas 3 bola totalnya. Di sini kan 2 1 3 2 1 3 2 1 3 kan gitu ya. Nah, di sini ada 3 yang tersusun. Nah, di sini menggunakan kombinasi karena tidak memperhatikan urutan. Kita akan coba hitung dulu yang tersusunan yang pertama. Kita akan coba hitung ya, susunan yang pertama itu ada 2 hijau, 2 kombinasi dari total banyaknya hijau itu ada 4, dan itu dikali 1 putih, 1 kombinasi dari total banyaknya bola putih itu ada 5. Nah, sekarang kita hitung 4 faktorial dibagi 4 dikurang 2 itu adalah 2 faktorial dikali 2 faktorial dikali 5 faktorial dibagi 5 dikurang 1 itu adalah 4 faktorial dikali 1 faktorial. 4 dikali 3 dikali 2 faktorial dibagi 2 faktorial. 2 faktorial satunya kita jabarkan, 2 dikali 1 di sini berarti 5 dikali 4 faktorial dibagi 4 faktorial. Nah, di sini bisa kita coret 2 faktorialnya. Kemudian 4 dibagi 2 adalah 2, di sini kita coret. Alhasil tersisa 2 dikali 3 dikali 5. 2 kali 3 itu adalah 6, 6 dikali 5 adalah 30. Jadi susunan yang pertama banyaknya 30 ya, 30. Kemudian kita hitung susunan yang kedua, akan ada berapa cara nih? Di sini ada 2 hijau, berarti 2 kombinasi dari total banyaknya bola hijau itu ada 4. Kemudian di sini ya sama-sama bola hijau. Ada 3 bola hijau kan, berarti bisa kita langsung tulis 3 kombinasi 4. Di sini 4 faktorial dibagi 4 dikurang 3 itu adalah 1 faktorial dikali 3 faktorial. 4 dikali 3 faktorial dibagi 3 faktorial. Nah, ini bisa kita coret. Tersisa 4. Oke, sehingga kita hitung yang terakhir itu adalah susunan yang ketiga. Susunan yang ketiga itu di sini tersusun atas 2 hijau, berarti 2 dari total banyaknya bola hijau itu ada 4, dikali dengan 1 hitam, dari total banyaknya bola hitam itu ada 3, 1 kombinasi 3. Nah, tadi 4 kombinasi 2 kan sudah kita hitung ya. Itu adalah yang ini ya, 2 kali 3 itu adalah 6, dikali 1 kombinasi 3 itu adalah 3. Jadi 6 dikali 3 adalah 18. Sehingga kalau misalkan kita mau cari hasilnya, kita tinggal menjumlahkan dari susunan pertama 2 dan 3, yaitu 30 ditambah 4 ditambah 18. Hasilnya adalah 52. Jadi jawaban yang paling tepat untuk menjawab soal nomor 29 atau banyak cara untuk mendapatkan bola paling sedikit 2 hijau adalah 52. Semoga dapat dipahami. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 30. Bu Mika ingin membeli 3 jenis piring dan 2 jenis mangkuk di sebuah toko. Toko tersebut menyediakan 6 jenis piring dan 5 jenis mangkuk. Banyak cara yang dapat dilakukan Bu Mika membeli piring dan mangkuk tersebut adalah, oke, ini juga menggunakan kombinasi ya. Sekarang kita tulis terlebih dahulu informasi yang ada di dalam soal. Yang pertama di sini ada 3 jenis piring dan 2 jenis mangkuk. Anggaplah di sini ada 3 piring dan 2 mangkuk kan gitu ya. Kemudian toko tersebut menyediakan 6 piring dan 5 mangkuk. Ada 6 piring dan 5 mangkuk.
karena Bu Mika ingin mendapatkan 3 piring dan 2 mangkuk, berarti di sini menggunakan kombinasi 3 dari 6 dikali kombinasi 2 dari 5. Sekarang kita hitung deh. Kita boleh ke bawahan ya. 6 faktorial dibagi 6 dikurang 3 itu adalah 3 faktorial dikali 3 faktorial dikali 5 faktorial dibagi 5 dikurang 2 itu adalah 3 faktorial dikali 2 faktorial. Berarti di sini 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 faktorial dibagi 3 faktorial. 3 faktorial satunya kita jabarkan 3 kali 2 kali 1 dikali 5 dikali 4 dikali 3 faktorial dibagi 3 faktorial, yang 2 faktorial kita jabarkan 2 kali 1. Ini kita coret, 3 kali 2 itu adalah 6. Coret, 4 bagi 2 itu adalah 2. Sehingga di sini tersisa 5 dikali 4 dikali 5 dikali 2, kan gitu ya. Hasilnya adalah 5 kali 4 20, 20 kali 5 kali 2 itu adalah 10. Hasilnya 200. Jadi nomor 30 itu ya, di sini banyak cara Bu Mika yang dapat dilakukan Bu Mika membeli piring dan mangkuk tersebut adalah 200. Jadi opsi yang C. Oke, sekarang kita masuk ke soal nomor 31. 2 bola diambil dari sebuah kotak yang berisi 10 bola berwarna kuning, 8 bola berwarna biru, dan 6 bola berwarna merah. Banyaknya cara terambil 2 bola berwarna merah adalah nomor 31, gampang banget ya. Apalagi yang di sini yang ditanya cuma bola merahnya aja. Di sini kan berarti yang diambil adalah bola merah, sedangkan banyaknya bola merah itu ada 6. Berarti di sini kita ambil 2 kombinasi 2 dari 6. 6 faktorial dibagi 6 dikurang 2 faktorial itu adalah 4 faktorial dikali 2 faktorial. 6 dikali 5 dikali 4 faktorial dibagi 4 faktorial. 2 faktorial kita jabarkan 2 dikali 1. Ini kita coret, 6 bagi 2 itu adalah 3. Sehingga tersisa 3 dikali 5 yaitu 15. Jadi jawaban yang paling tepat untuk menjawab soal nomor 31 adalah yang B, yaitu 15.